Informasi berikutnya, pemerintah Kota Palembang akhirnya memutuskan untuk menerapkan penegakan disiplin protokol kesehatan setelah PSBB tahap 2 berakhir kemarin. Informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan reporter Ilham Fahrul langsung dari Palembang, Sumatera Selatan. Ilham, jadi apa alasan pemerintah Kota Palembang untuk mengakhiri PSBB dan menerapkan pendisiplinan protokol kesehatan? Ya, Dade dan juga pemirsa, dalam rapat yang digelar siang tadi di Rumah Dinas Wali Kota Palembang bersama dengan unsur Forkompinda dan juga tim gugus tugas penanganan COVID Kota Palembang, akhirnya pemerintah Kota Palembang memutuskan untuk menerapkan kebijakan penegakan disiplin protokol kesehatan setelah PSBB tahap kedua kemarin berakhir. Kemudian adapun alasan atau pertimbangannya seperti yang disampaikan oleh Wali Kota Palembang Harnojoyo ialah mengacu pada status Kota Palembang yang saat ini sudah memasuki zona orange, sehingga laju angka COVID-19 yang ada di Kota Palembang sudah bisa dikendalikan. Kemudian mempertimbangkan sektor ekonomi karena selama penerapan PSBB tahap 1 dan juga tahap kedua, pendapatan ekonomi Kota Palembang terus mengalami penurunan serta terdapat penambahan sekitar 3.000 orang miskin baru. Karena memang pendapatan utama Kota Palembang dan juga pendapatan masyarakat Kota Palembang mayoritas merupakan dari sektor bisnis. Penerapan kebijakan protokol kesehatan ini nantinya diharapkan mampu mendongkrak ekonomi pendapatan kota maupun pendapatan para warga. Kemudian melihat 15 indikator kesehatan yang terbagi 11 indikator epidemiologi, 2 surveillance kesehatan masyarakat, dan 2 indikator pelayanan kesehatan yang rata-rata di Kota Palembang saat ini sudah berada di angka 1,9, yang artinya tingkat ketercapaiannya sudah cukup tinggi. Dan berikut kita simak keterangan dari Wali Kota Palembang Harnojoyo mengenai kebijakan setelah PSBB tahap kedua. Ya, hari ini kami bersama tim gugus tugas menetapkan status di Kota Palembang karena setelah kita melakukan PSBB pertama, kemudian kita lanjut ke PSBB 2, alhamdulillah hasilnya kita dari zona merah sekarang sudah berubah menjadi zona oranye. Nah, kita saat ini menetapkan Kota Palembang penegakan disiplin protokol kesehatan. Kita tetap mengacu bagaimana pola hidup masyarakat ini betul-betul nanti mengutamakan protokol kesehatan. Ya, Dade. Ilham, lalu seperti apa mekanisme penerapannya? Ya, selama penerapan penegakan disiplin protokol kesehatan, pemerintah Kota Palembang menegaskan akan lebih memfokuskan untuk sosialisasi dan juga edukasi kepada masyarakat mengenai penerapan protokol kesehatan. Dan selama penerapan kebijakan ini nantinya sudah tidak ada lagi checkpoint atau para petugas nantinya akan difokuskan ke titik-titik keramaian dan juga fasilitas umum seperti di pasar yang sebelumnya memang sempat terdapat klaster baru di pasar yang ada di Kota Palembang ini. Sementara itu sudah tidak ada lagi pembatasan jam operasional baik itu sektor bisnis maupun jam kerja para pegawai, dan pusat perbelanjaan dan tempat makan juga sudah diperbolehkan buka seperti biasa ketika saat sebelum PSBB diberlakukan di Kota Palembang, dan jam kerja di ruang lingkup Kota Palembang juga sudah mulai masuk seperti biasa, yaitu mulai hari Senin depan. Namun memang harus tetap menerapkan protokol kesehatan terutama dalam penggunaan masker dan juga menjaga jarak atau physical distancing. Kemudian untuk kapasitas penumpang kendaraan umum nantinya juga akan dilonggarkan. Jika biasanya hanya diperbolehkan mengisi penumpang hanya 50% saja, kini dalam penerapan kebijakan penegakan protokol kesehatan ini menjadi 70% penumpang yang diperbolehkan untuk menaiki kendaraan umum. Ya, demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Anda, Dade. Ilham Fahrul, jurnalis Metro TV di Palembang, Sumatera Selatan.